Kagum, cemburu, benci. Bab 184. Beberapa wanita yang awalnya tidak mengerti, dalam seketika langsung sadar. Kalau bukan karena Jane yang duluan mengatakan hal yang membuat mereka salah paham, mereka juga tidak akan mengira Perlina dan Darlene adalah wanita malam. Dengan tatapan marah melihat ke arah Jane. "Jane, kenapa kamu mencelakai kami? Bukankah kamu mengatakan kita adalah teman? Ternyata kamu memanfaatkan temanmu seperti ini ya?" Di depan masih mengatai Darlene, sekarang malah mengatainya. Jane barusan tahu kalau perasaan ini sungguh buruk. Untungnya 4 satpam itu langsung menarik mereka pergi. Tidak ada suara lagi. Jane juga tidak bisa berada di sini lagi, hanya bisa menghentakkan kaki dan pergi. Mengejar ke arah satpam pergi. Dia harus mempertahankan image-nya dulu. Kalau tidak di lingkungan ini, dia akan segera menjadi orang yang dihindari. Dan Penny, yang dibiarkan begitu saja, akhirnya benar-benar mengerti. Dari awal sampai akhir, dia sudah dipermainkan. Melihat Darlene dan Perlina yang ingin pergi, barusan ingin berkata. Perlina langsung berkata, "Aku tidak ingin dengar omong kosongmu. Hari ini, tamparanmu untuk temanku juga sudah aku balas. Lain kali jangan tidak tahu diri. Kalau tidak, jangan salahkan aku memukulmu." "Nona Perlina, apakah Anda puas?" Manajer tersenyum bertanya padanya. "Masalah ini kamu urus dengan baik. Nanti aku akan memujimu di hadapannya." Setelah Perlina selesai berkata, dia pun menarik Darlene pergi. Manajer berdiam diri dengan senang mengantar mereka. "Nona Perlina, silahkan. Nona Perlina semoga sehat selalu. Nona Perlina, hati-hati tangga. Nona Perlina." "Diam!" Perlina dengan tidak tahan menjerit. Di belakangnya tiba-tiba menjadi hening. "Lina, apakah kamu kenal dengan bos klinik kecantikan ini?" Darlene dengan heran bertanya. Kenapa dia tidak pernah mendengar Perlina mengatakannya? Wajah Perlina terlihat canggung, batuk dan mengganti topik bertanya. "Kamu masih berani bertanya? Orang lain menyakitimu. Kamu tidak bisa membalas ya?" "Aku barusan ingin membalas. Tangan yang tidak terluka ditahan orang. Tangan yang terluka tidak ada tenaga." Darlene dengan tidak berdaya menjawab. Dia bukanlah tanah yang bisa diremas begitu saja. Rasa bersalahnya hanya pada Jane, tidak pada orang lain. Perlina merasa lega. Untung bukan benar-benar bodoh. Masalah Jane, Darlene memiliki pemikirannya sendiri. Dia juga tidak bisa mengatakan apapun. Kalau disakiti orang lain dan tidak membalas, dia benar-benar akan marah. "Kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Kalau kamu mengatakannya, aku akan menahannya dan membiarkanmu memukulnya." "Aku melihatmu memukul dengan sangat kecanduan." Darlene melihat kesenangan di tatapan Perlina. Kamu salah, semuanya salah. Aku adalah orang yang begitu baik. Mana mungkin suka memukul orang?" Perlina tersenyum sambil terbatuk. Dia hanya suka memotong orang. Memukul orang sama sekali tidak seru. Darlene sangat curiga dengan ekspresi berlebihan Perlina. "Kamu masih belum mengatakan kamu kenal dengan bos klinik kecantikan atau tidak?" "Darlene, sejak kapan kamu menjadi begitu cerewet dan suka bergosip?" Perlina tidak ingin mengungkitnya. Langkah kaki Darlene pun terhenti.
dengan tidak mengerti berkata, "Jangan katakan padaku kalau Jasper membuka klinik kecantikan." "Darlin, kenapa kamu tidak pintar di saat kamu seharusnya pintar? Di saat tidak perlu pintar, malah berlagak pintar." Benar-benar membuat orang marah. Darlin menganggukkan kepala. Kelihatannya yang aku katakan benar. Tidak menduga Jasper adalah orang yang begitu mementingkan perawatan. "Kalau tidak, kamu kira uangku banyak ya? Kalau dari awal aku tahu akan mengalami hal seperti ini, aku tidak akan pergi. Apakah wajahku sakit?" Perlina berkata dan juga merasa bersalah. "Tidak apa-apa, tidak akan sakit kok." Darlin tertawa berkata. Perlina terlihat merasa bersalah. Mulutnya masih begitu sadis berkata, "Darlin, apakah kamu tahu saat kamu tersenyum terlihat sangat bodoh dan juga bisa menyentuh hati orang. Begitu bodoh, begitu polos, membuat orang kasihan." "Kamulah yang bodoh. Tenang saja, 2 atau 3 hari akan membaik." Darlin tahu Perlina sedang bercanda dan tidak menganggapnya. "Malam ini aku traktir. Anggap saja meminta maaf padamu." Perlina sangat ingin memberitahu Darlin, klinik kecantikan ini, walaupun pemiliknya secara hukum adalah Jasper, tapi semua dananya berasal dari Yos. Sesuai dengan pembagian saham, Yoslah bos di baliknya. Saat dia mengetahui hal ini, dia juga sangat terkejut. Dia tidak tahu Yos juga bergelut di bidang lain. Semakin mengetahuinya, semakin merasa menakutkan. Tidak tahu Darlin mengikuti Yos sebenarnya baik atau tidak. Darlin juga tidak mengundur, dengan senang berkata, "Makan hotpot." "Makan hotpot pantatmu. Kamu tidak lihat tanganmu ya? Bagaimana kalau makan panggang daging saja?" kata Perlina. Darlin mencibirkan mulut. "Makan panggang daging tidak akan panas dalam." "Aku sudah traktir kamu, masih ada komentar ya? Kalau tidak pergi makan masakan Jepang saja. Aku ingat ada restoran baru di tengah kota. Apakah mau pergi mencoba?" Baiklah, kalau begitu ayo pergi coba." Lagian hari ini dia tidak ingin cepat-cepat pulang. Mereka tidak tahu, mulai dari sekarang seluruh klinik kecantikan ternama di kota Leidong tidak akan melayani Jen dan teman-temannya lagi. Karena ada pria yang hatinya lebih kecil daripada jarum. Di meja makan, mereka berdua tidak diam saja, terus berbincang. "Darlin, apakah pangeran kuda putihmu masih mencarimu?" Perlina menyilang kakinya dan duduk. Dia tidak tahan dengan cara duduk Jepang yang berlutut. Benar-benar merusak tubuh. "Aku sudah menolaknya. Semenjak orang Leo mengawasinya, Hendrik menelpon dia pun selalu menolaknya. Kalau tidak bisa menolak, dia akan mengatakan signal jelek. Kadang dia sendiri juga merasa tidak enak dengannya." Kuda putih yang menyedihkan. Kelihatannya dia sudah tidak ada kesempatan ya. Perlina mendesah, mengambil sushi dan memasukkannya ke dalam mulut dan menggigitnya. Membuat Darlin yang melihatnya pun merasa bingung. "Lina, apakah kamu merasa orang Leo sudah berhenti beberapa hari ini?" "Siapa yang tahu, lebih baik tetap berhati-hati saja," kata Perlina dengan mulut yang terisi sushi, berkata dengan tidak jelas. Kenyataannya dia sudah mendapatkan rahasia, orang itu sudah dihukum. Dia tahu lebih banyak dari Darlin. Hari itu sebelum Jasper dan Yos datang,
Mereka sudah pergi ke tempat Leo. Dengar-dengar juga menyuruh polisi ke sana dan membuat Leo kalang kabut. Mungkin sekarang Leo tidak ada suasana hati untuk mencari masalah dengan mereka lagi. Walaupun ada suasana hati, juga tidak akan begitu mudah seperti peringatan yang dia berikan saat itu. Mungkin akan langsung menghabisi mereka berdua. Kalau begitu, apakah malam ini kamu akan pulang? Image Darlin lebih baik dari Perlina. Tidak sepertinya mengisi mulutnya sampai penuh, tapi menggigit setengah dan merasakannya. Jangan katakan lagi, masakan Jepang, restoran ini benar-benar enak. Perlina yang di dalam mulutnya terisi nasi hampir saja menyemburkan semuanya keluar karena ucapan Darlin. Buru-buru menelannya, berkata dengan kasar. Darlin, bisakah kamu jangan begitu buru-buru? Darlin mengangkat alis, dengan tidak berdaya berkata, apakah pertanyaanku sangat sulit dijawab? Atau kamu sendiri yang berpikiran aneh? Aku, tentu saja pertanyaanmu yang bermasalah. Malam ini aku tidak pulang. Apakah aku akan pergi merampok kursi taman? Perlina menunjuk bangku panjang yang sering dikunjungi orang terlantar.